Selamat pagi Bapak Ibu, Salam. Ya, kiranya kita tetap dalam lindungan dan kasih setia Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk bisa beribadah dengan keluarga kita masing-masing, di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari pada pagi hari ini kita bersama belajar firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat 1 sampai yang ke-6. Yesaya 9 ayat 1 sampai yang ke-6. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jika pagi hari ini memberi kekuatan, kesehatan, berkat kepada kami untuk kami bisa menikmati pagi yang begitu indah, udara yang begitu segar, dan biarlah setiap kami boleh merasakan lawatan-Mu, terlebih dalam peribadatan kami bersama keluarga pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau hadir, Engkau memberi hikmat, Engkau memberi karunia dan sukacita kepada kami semua. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, di belakang saya keadaan begitu sejuk, tenang, ya, tidak ada hiruk-pikuk kendaraan, dan tentu saja keadaan yang demikian itu membuat tenang siapapun yang tinggal di lingkungan itu. Dan mungkin bagi orang-orang yang sudah sepuh non sewu, bagi mereka yang mau pensiun, mungkin tempat-tempat yang seperti ini ya mereka cari. Jauh dari keramaian, tiap pagi mendengar burung, ada hewan tupai yang kadangkala berloncatan ke sana kemari. Dan tentu saja keadaan ini sangat menenteramkan hati. Nah, keadaan yang damai, keadaan yang tentram ini tentu didambakan oleh setiap orang. Terlepas juga dari bangsa Israel pada waktu itu, mereka menantikan keadaan yang damai, keadaan yang tentram, keadaan yang tenang di negeri mereka. Apalagi ketika bangsa Asyur, bangsa Syria menindas mereka, menawan mereka. Mereka menanti-nantikan kapan pembebasan ini tiba. Kapan mereka akan merasakan damai sejahtera? Kapan mereka akan merasakan sukacita? Dan tentu saja itu membutuhkan pergumulan yang panjang dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang pagi ini saya ambil, ya, ini adalah sebuah nubuatan di mana akan hadir Sang Mesias di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Dan kalau kita perhatikan bacaan pada hari ini, ya, di sini saya melihat tiga penyekatan, ya, di mana misi penyelamatan Allah ditunjukkan kepada bangsa Israel pada waktu itu dan juga sampai pada kita pada hari ini dan mungkin juga pada nanti anak cucu kita. Nah, dalam karya penyelamatan itu Allah sudah mengatur sedemikian rupa sehingga pertama kali ia menyediakan hambanya yaitu Hizkia, di mana Hizkia melaksanakan reformasi yang besar di tengah bangsa Israel, di mana mereka yang pada awalnya tidak mau tunduk kepada Allah dibawa oleh Hizkia kembali kepada Allah. Karena Hizkia tahu bahwa memang keselamatan itu datangnya dari Allah. Kedamaian dan kemakmuran itu datangnya dari Allah. Dan supaya mereka merasakan, ya, mereka harus kembali taat kepada Allah supaya bisa merasakan hal tersebut. Yang kedua, kita juga bisa melihat adanya bangsa Israel yang dibawa pulang oleh Allah dari pembuangan di tanah Babel. Dan itu juga pembebasan yang luar biasa dirasakan oleh bangsa Israel. Dan tentu itu adalah misi penyelamatan Allah kepada umatnya yang tertindas. Nah, bagi kita, ya ini bagian lapisan yang ketiga, bagi kita, zaman sekarang, atau mungkin bagi anak cucu kita nanti, keselamatan itu hadir, ya, terlihat dari munculnya seorang Mesias yang digenapi dalam diri Kristus, Sang Juru Selamat dunia.
Nah, ini jelas Bapak Ibu. Bukan hanya orang-orang pada waktu sebelum kita yang mengenal Kristus. Bagi kita pun, bagi anak cucu kita pun, kalau mereka mau menerima hadirnya Sang Kristus, di sana mereka juga akan menerima kedamaian, sukacita, berkat, pembebasan dalam kehidupan mereka. Nah, tema pada pagi hari ini adalah hadirnya Sang Mesias membawa perubahan. Tentu saja, ketika kita mempercayai Sang Mesias dalam kehidupan kita, akan memberikan pembebasan, memberikan ketenangan, kedamaian, keadaan yang bagaimana yang kita inginkan. Tentu, kalau dunia ya seminimal seperti keadaan ini ya, tenang, damai, tidak ada apa-apa, oke, burung berkicauan, ya semuanya memberikan ketenangan. Tentu saja hal seperti ini yang kita dambakan. Apalagi kalau kita mau kaitkan dengan nats yang kita baca pada pagi hari ini, jelas bahwa di sana unsur kemenangan itu ada, unsur terang itu ada, unsur sukacita itu juga ada. Dan tentu saja itu diharap-harapkan oleh banyak orang di dunia ini. Nah, tentu saja memasuki masa Advent, minggu Advent pertama, yaitu minggu ini, kita bersama-sama ingin merasakan bahwa ada perubahan ketika kita menyambut Sang Mesias hadir di dunia ini. Mesias hadir nanti pada waktu kita merayakan Natal bersama-sama. Itu perayaan kehadiran Mesias di tengah dunia. Dan Mesias hadir yang sungguhnya adalah nanti ketika kedua kalinya. Tetapi untuk kedua kalinya sudah pasti bahwa sukacita yang tidak terukur, yang tiada tara, yang akan kita rasakan. Nah, yang saya maksudkan pada bagian ini adalah bagaimana kita melihat hadirnya Sang Mesias dengan perayaan yang kita rayakan tiap tahunnya, itu membawa perubahan dalam diri kita. Jika bangsa Israel pada waktu itu mereka melihat adanya perubahan yang luar biasa, terbebas dari penindasan, melihat terang yang ajaib, mereka merasakan sukacita, mereka merasakan kemenangan. Itu pun juga yang harus kita rasakan di zaman ini ketika kita mempercayai, merasakan hadirnya Sang Mesias dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap tahun kita merayakan Natal. Setiap tahun kita merayakan hadirnya Sang Mesias di tengah-tengah kehidupan kita. Kita sudah tahu, kita sudah mengalami, saya sudah terbebas dari kegelapan. Saya sudah terbebas dari belenggu dosa. Saya sudah menang. Saya sudah merasakan terang. Saya sudah merasakan sukacita. Nah, jika belenggu-belenggu yang demikian ya sudah lepas dari tubuh kita, apakah kita yang sudah merdeka, yang sudah merasakan sukacita itu akan terus di sana merasakan dan juga terus membuat hidup kita mengalami perubahan? Tentu itu pergumulan berat dalam kehidupan kita. Tetapi itu akan menjadi sesuatu yang indah jika kita mau melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih, apa toh perubahan yang kita rasakan ketika kita menerima Sang Mesias, merayakan hadirnya setiap tahun? Apa toh perubahan yang kita harapkan dalam kehidupan kita? Tentu pengharapan yang baik yang kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, pengharapan itu apakah sudah terwujud dalam kehidupan kita? Apakah pengharapan perubahan dalam kehidupan kita itu sudah nyata dalam kehidupan kita? Ataukah belum? Jika belum, apakah ini Tuhan yang tidak mengizinkan itu dalam kehidupan kita? Ataukah justru kita yang tidak mau berkomitmen dengan tindakan melakukan apa yang Allah kehendaki? Nah, pertanyaan-pertanyaan demikian yang ingin saya lontarkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, tentu dalam situasi yang sulit, situasi yang tidak mengenakan, kita berharap Tuhan segera saya dibebaskan, Tuhan segera saya dilepaskan dari keadaan ini. Ya, tentu
Saya pun juga mengalami masa-masa penantian, masa-masa pengharapan yang demikian. Ketika kami diisolasi, swab kami hari Kamis kemarin, kami berharap hari Sabtu kemarin hasil swab kami sudah keluar dan dinyatakan negatif. Itu pengharapan kami dan kami iman itu pasti terjadi. Tetapi nyatanya sampai hari ini belum keluar, Bapak Ibu. Tetapi tetap berharap dan supaya hasil kami negatif, kami terus mendoakan hal itu. Dan supaya kondisi kami tetap fit, kami melakukan kesibukan beraktivitas yang mengeluarkan keringat sehingga kami bisa tetap sehat. Dan sekalipun mungkin kami terpapar, tetapi jangan sampai itu menginfeksi kami. Itu yang kami lakukan. Nah, kembali lagi ke pengharapan dalam Yesus Kristus. Apa yang Bapak Ibu harapkan dari kehadiran Sang Mesias di tengah dunia ini? Perubahan apa yang Bapak Ibu harapkan di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu semua? Bapak Ibu ingin, Tuhan, saya ingin sehat, tetap kuat, bisa berkarya, bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk diri saya dan keluarga. Apakah ketika memiliki pengharapan seperti itu, kita tidur, kita diam saja? Tidak. Kita harus bekerja, kita harus berkarya. Kita harus mengeluarkan keringat kita. Kita harus mengeluarkan tenaga kita, daya kita, ide-ide kita untuk mencapai hal tersebut. Atau mungkin kita berpikir, kita berharap ada perubahan dalam keluarga kita. Tuhan, di masa perayaan hadirmu, aku ingin keluargaku damai sejahtera, seperti kehadiran membawa damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Tetapi kita diam saja, kita tetap dengan ego kita tetap marah-marah dengan anak istri kita, dengan suami kita, dengan semua orang di sekitar kita. Apakah tetap demikian? Tentu ada perubahan sikap, ada perubahan pola pikir, ada perubahan ucapan dalam kehidupan kita. Jika kita ingin adanya damai sejahtera. Atau mungkin kita ingin, Tuhan, saya ingin menciptakan persekutuan yang indah di tengah-tengah gereja saya. Saya ingin menciptakan sesuatu yang baru di tengah-tengah persekutuan di Gunung Kal ini. Apa yang kita lakukan? Tindakan apa yang kita lakukan? Apa kita justru menjadi seorang yang suka menggosip di gereja? Atau mungkin kita menjadi seseorang yang suka menimbulkan isu-isu yang baru yang memecah belah satu dengan yang lainnya di tengah gereja? Atau yang bagaimana? Jika kita ingin menciptakan sesuatu yang indah, pikirkan hal-hal yang indah, hal yang baik. Munculkan ide-ide yang baik untuk kita cetuskan di tengah gereja kita. Dan perkatakan perkataan yang baik di tengah-tengah persekutuan kita. Saya yakin Tuhan pasti menyertai langkah orang-orang yang memperkatakan, memikirkan, melakukan hal yang baik di tengah-tengah kehidupan mereka. Apalagi jika itu untuk kebaikan bersama, untuk kedamaian, keteraman bersama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirnya Sang Mesias di tengah-tengah dunia ini membawa perubahan yang besar bagi bangsa Israel pada waktu itu. Mereka terbebas dari penindasan, mereka terbebas dari perbudakan. Mereka merasakan kemenangan, mereka merasakan sukacita, mereka merasakan kemerdekaan. Bagi terkemudian ketika Yesus Kristus hadir ke dunia, hadirnya Mesias Yesus Kristus di tengah dunia membawa kemerdekaan. Perbudakan dari dosa dihapuskan. Semua orang yang berdosa dibebaskan. Dan mereka merasakan kemenangan yang luar biasa. Sukacita mereka luar biasa. Ada pemulihan hubungan dengan Allah. Dan itu pula yang kita rasakan sampai hari ini. Dan tentu saja ketika kita masuki masa Advent yang pertama, menyambut hadirnya Sang Mesias, kita pun juga berharap merayakan hadirnya Sang Mesias di dunia. Saya juga ingin merasakan adanya perubahan. Nah, perubahan seperti apa yang akan kita terima? Perubahan seperti apa yang kita harapkan? Mari kita imbangi pengharapan itu dengan tindakan kita. Kita imbangi pengharapan itu dengan ide-ide dalam pikiran kita yang tentunya hikmat itu muncul dari Allah. Kita imbangi
dengan pemikiran, perkataan, perbuatan yang sinkron sesuai dengan kehendak Allah, maka semuanya itu akan membuahkan kebaikan. Pengharapan kita akan berwujud sukacita, berkat, damai sejahtera bagi setiap kita, keluarga kita, ataupun persekutuan kita. Hadirnya Sang Mesias diharapkan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Kiranya itu yang kita terima dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, terakhir saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu di mana kami menjalani isolasi mandiri, dan dukungan dari Bapak Ibu sungguh luar biasa. Baik doa, empati kepada kami sekeluarga sungguh luar biasa. Ya, saya memberitahukan bahwa memang persediaan makanan kami saat ini sungguh melimpah. Bahkan mungkin sampai 15 hari ke depan tidak akan habis kami makan. Dan kami bersyukur untuk hati yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami semua. Ya, kiranya Bapak Ibu sendiri yang akan menuai apa yang telah Bapak Ibu tabur. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan tinggal diam. Ia akan memberikan upahnya kepada orang yang telah melakukan kebaikan. Terima kasih sekali lagi, dan kami mohon maaf karena kami peribadatan terhenti, karena kami kegiatan gereja tidak bisa berjalan seperti sedia kala. Kiranya Tuhan sendiri yang ikut campur tangan dan bertindak dengan apa yang terjadi di kehidupan kami sekeluarga, dan juga Tuhan Yesus memberikan berkat kepada Bapak Ibu semua. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, menyambut hadir-Mu di tengah dunia ini lewat perayaan Natal yang akan kami rayakan bersama, kiranya Engkau memberikan kepada kami pengharapan yang baik, pengharapan perubahan dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan kami lepas hari. Kami percaya bahwa ketika kami berharap adanya perubahan yang baik, Engkau pun juga akan bertindak dalam kehidupan kami. Terlebih jika pengharapan itu kami imbangi dengan pola pikir kami, dengan sikap hati kami, dengan tindakan kami yang nyata di tengah dunia ini, maka Engkau pun akan memberkati. Tuhan, jagai lindungi jemaat-Mu dari virus corona. Jagai lindungi jemaat-Mu dari kuasa jahat. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu sendiri yang membimbing dan menyertai, kuasa dan saudara-Mu sendiri yang melingkupi setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka terjauhkan dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit, dari virus-virus yang mematikan. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu ada untuk setiap jemaat-Mu. Terlebih, kami menyerahkan bangsa negara kami. Engkau sendiri yang berkati mereka. Engkau sendiri yang membebaskan mereka, bangsa-bangsa dunia ini, dari virus ini, sehingga pemulihan keadaan, pemulihan ekonomi boleh hadir di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu ada, kasih-Mu melimpah untuk setiap pemimpin negara kami, mengupaya yang terbaik bagi setiap warga negaranya, bagi negara ini maupun di negara-negara yang lainnya. Demikian Tuhan, Anak mohon berkat dari surga, penyertaan-Mu, kasih-Mu melingkupi kami semua. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami tidak ada yang lepas dari rencana-Mu. Dan kami percaya bahwa rencana-Mu adalah rencana yang indah, penuh damai sejahtera dan sukacita bagi siapa saja yang menerimanya. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu ada untuk kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah bersama keluarga. Tuhan Yesus berkati.